Soal ujian seleksi penerimaan asisten ombudsman. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Latihan 7. 1. Sebagai asisten ombudsman yang baru bergabung, Anda diminta untuk memahami perubahan regulasi terkait organisasi dan tata kerja asisten ombudsman. Berdasarkan pasal 141 Peraturan Ombudsman terbaru, peraturan mana yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku? A. Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018. B. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018. C. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012. D. Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2011. E. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 141 ayat atau 1 Peraturan Ombudsman terbaru, Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja asisten Ombudsman Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini digantikan oleh Peraturan Ombudsman yang baru untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia. 2. Anda adalah asisten ombudsman yang ditugaskan untuk menjelaskan tentang pemberlakuan peraturan ombudsman terbaru kepada rekan-rekan baru. Berdasarkan pasal 142, kapan peraturan ombudsman ini mulai berlaku? A. Pada tanggal ditetapkan. B. Pada tanggal diundangkan. C. 30 hari setelah diundangkan. D. 60 hari setelah ditetapkan. E. Pada awal tahun anggaran berikutnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pasal 142 Peraturan Ombudsman terbaru menyatakan bahwa peraturan ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini berarti bahwa peraturan tersebut efektif dan mengikat secara hukum sejak tanggal diumumkan atau diundangkan dalam lembaran resmi, bukan pada tanggal ditetapkan atau periode waktu tertentu setelahnya. 3. Sebagai asisten ombudsman di Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, Anda perlu memahami struktur organisasi unit kerja Anda. Berdasarkan pasal 7, bab 3, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari struktur Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat? A. Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi. B. Keasistenan Verifikasi. C. Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan. D. Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi. E. Keasistenan Manajemen Pengetahuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 7, bab 3, struktur Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat terdiri dari A. Keasistenan Penerimaan dan Konsultasi. B. Keasistenan Verifikasi. C. Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan. Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi tidak termasuk dalam struktur ini. Keasistenan ini merupakan bagian dari struktur organisasi yang berbeda. 4. Anda adalah asisten ombudsman yang bertugas di Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. Dalam sebuah rapat koordinasi, Anda diminta untuk menjelaskan struktur organisasi unit kerja Anda. Berdasarkan pasal 20, bab 3,
Manakah susunan yang tepat untuk struktur organisasi keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi? A. Keasistenan deteksi, keasistenan analisis, keasistenan monitoring. B. Keasistenan deteksi, keasistenan perlakuan pelaksanaan saran, keasistenan manajemen pengetahuan dan penilaian kepatuhan. C. Keasistenan penerimaan, keasistenan verifikasi, keasistenan pelaksanaan. D. Keasistenan pencegahan, keasistenan penanganan, keasistenan evaluasi. E. Keasistenan perencanaan, keasistenan pelaksanaan, keasistenan pelaporan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 20, bab 3, struktur organisasi keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi terdiri dari A. Keasistenan deteksi. B. Keasistenan perlakuan pelaksanaan saran. C. Keasistenan manajemen pengetahuan dan penilaian kepatuhan. Struktur ini dirancang untuk mengoptimalkan upaya pencegahan maladministrasi melalui deteksi dini, pelaksanaan saran perbaikan, serta pengelolaan pengetahuan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. 5. Sebagai asisten ombudsman yang baru ditempatkan di keasistenan utama manajemen mutu, Anda perlu memahami struktur organisasi unit kerja Anda. Berdasarkan pasal 33, bab 3, bagaimana pembagian keasistenan manajemen mutu? A. Berdasarkan jenis pelayanan publik. B. Berdasarkan tingkat pemerintahan. C. Berdasarkan regional. D. Berdasarkan sektor pelayanan. E. Berdasarkan jumlah laporan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 33, bab 3, keasistenan utama manajemen mutu terdiri atas A. Keasistenan manajemen mutu regional 1. B. Keasistenan manajemen mutu regional 2. C. Keasistenan manajemen mutu regional 3. Pembagian ini menunjukkan bahwa manajemen mutu dilakukan berdasarkan pembagian regional, bukan berdasarkan jenis pelayanan, tingkat pemerintahan, sektor pelayanan, atau jumlah laporan. Hal ini memungkinkan pengelolaan mutu yang lebih terfokus dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. 6. Anda adalah asisten ombudsman yang ditugaskan untuk menjelaskan perubahan regulasi kepada tim. Terkait pencabutan peraturan ombudsman terdahulu, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? A. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 dicabut seluruhnya. B. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 dicabut sebagian. C. Pencabutan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja Ombudsman. D. Peraturan yang dicabut masih berlaku untuk kasus-kasus lama. E. Pencabutan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 141, Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 dicabut seluruhnya, sementara Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 dicabut sebagian, khususnya yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perwakilan. Pencabutan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja ombudsman dan berlaku sejak peraturan baru diundangkan.
Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan yang dicabut masih berlaku untuk kasus-kasus lama, sehingga pernyataan D tidak benar. 7. Sebagai asisten ombudsman di Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, Anda menghadapi kasus di mana seorang pelapor mengajukan pengaduan melalui sistem online pada hari yang sama dengan diundangkannya peraturan ombudsman baru. Bagaimana Anda harus menangani kasus ini? A. Menggunakan peraturan ombudsman lama karena pengaduan diajukan sebelum sosialisasi peraturan baru. B. Menerapkan peraturan ombudsman baru karena berlaku sejak tanggal diundangkan. C. Meminta pelapor mengajukan ulang pengaduan setelah sosialisasi peraturan baru. D. Menunggu 30 hari setelah pengundangan untuk menerapkan peraturan baru. E. Menggunakan kombinasi peraturan lama dan baru sesuai kebijakan pimpinan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 142, peraturan ombudsman baru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oleh karena itu, meskipun pengaduan diajukan pada hari yang sama dengan pengundangan, Anda harus menerapkan peraturan ombudsman baru dalam menangani kasus tersebut. Tidak ada masa tunggu atau periode transisi yang disebutkan dalam peraturan, sehingga implementasi harus dilakukan segera setelah diundangkan. 8. Anda adalah asisten ombudsman yang bertugas di Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi. Dalam melaksanakan tugas, Anda menemukan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan struktur organisasi yang ada, bagaimana seharusnya Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan potensi tumpang tindih dan fokus pada tugas masing-masing. B. Melaporkan kepada Kepala Keasistenan Utama untuk diputuskan secara sepihak. C. Mengadakan rapat koordinasi antar Keasistenan Utama untuk memperjelas batasan tugas. D. Meminta ombudsman mengeluarkan peraturan baru yang lebih spesifik. E. Membentuk tim gabungan tanpa memperhatikan struktur organisasi yang ada. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 20, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait. Dalam situasi adanya potensi tumpang tindih kewenangan, langkah yang paling tepat adalah mengadakan rapat koordinasi antar Keasistenan Utama. Hal ini sejalan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang ditekankan dalam tata kerja ombudsman, serta memungkinkan klarifikasi batasan tugas tanpa perlu mengubah struktur organisasi atau mengeluarkan peraturan baru. 9. Sebagai asisten ombudsman di Keasistenan Utama Manajemen Mutu, Anda ditugaskan untuk melakukan evaluasi kinerja perwakilan ombudsman di suatu daerah. Berdasarkan struktur organisasi Keasistenan Utama Manajemen Mutu, bagaimana Anda seharusnya melaksanakan tugas ini? A. Melakukan evaluasi secara langsung tanpa memperhatikan pembagian regional. B. Berkoordinasi dengan Keasistenan Manajemen Mutu regional yang membawahi daerah tersebut. C. Menunggu instruksi dari Kepala Ombudsman untuk melakukan evaluasi. D. Meminta perwakilan Ombudsman melakukan self-assessment tanpa keterlibatan pusat. E. Membentuk tim ad hoc yang terdiri dari berbagai keasistenan utama untuk evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 33, struktur keasistenan utama manajemen mutu terbagi menjadi 3 regional. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja perwakilan ombudsman di suatu daerah, Anda harus berkoordinasi dengan keasistenan manajemen mutu regional yang membawahi daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian wilayah kerja dan memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi spesifik masing-masing regional. 10. Anda adalah asisten ombudsman yang baru bergabung di keasistenan utama pengaduan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, Anda menemukan bahwa ada perbedaan prosedur penanganan pengaduan antara yang tertulis dalam SOP lama dan praktik yang saat ini dilakukan. Bagaimana Anda harus menyikapi situasi ini? A. Tetap mengikuti SOP lama karena belum ada revisi resmi. B. Mengadopsi praktik baru tanpa menunggu pembaruan SOP. C. Mengusulkan revisi SOP kepada Kepala Keasistenan sesuai dengan peraturan Ombudsman terbaru. D. Membuat SOP sendiri untuk unit kerja Anda. E. Mengabaikan SOP dan praktik yang ada, fokus pada penyelesaian kasus secara individual. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan adanya peraturan ombudsman baru yang mencabut peraturan lama atau pasal 141, dan mulai berlaku sejak diundangkan atau pasal 142, prosedur penanganan pengaduan harus disesuaikan dengan ketentuan baru. Sebagai asisten ombudsman, langkah yang tepat adalah mengusulkan revisi SOP kepada Kepala Keasistenan sesuai dengan peraturan ombudsman terbaru. Hal ini akan memastikan bahwa prosedur penanganan pengaduan selaras dengan regulasi terkini dan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh unit kerja.